Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa SMK Wiatahusada serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang berkurban di era pandemi COVID-19. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah, sholat sunnah 2 rakaat, dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu kala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka berfikirlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar." Dari ayat di atas jelas bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang begitu beliau sayangi. Lantas Nabi Ibrahim pun gundah gulana, dia bingung, dia galau. Apa yang akan dia lakukan? Apakah itu memang benar-benar mimpi? Ataukah itu memang benar-benar perintah Allah yang disampaikan lewat mimpi? Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail akan mimpinya tersebut. Nabi Ibrahim begitu heran, ternyata anaknya Nabi Ismail menyetujui untuk melakukan perintah Allah untuk menyembelihnya. Walaupun pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim menancapkan pisau untuk menyembelih Nabi Ismail, diutuslah Jibril untuk mengganti jasad Nabi Ismail dengan hewan kurban. Yang kita ambil di sini adalah begitu besar ketakwaan dan keimanan serta ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mengorbankan anaknya, beliau rela karena beliau sadar
bahwa segala apa yang ada di dunia hanyalah titipan Allah semata. Dan itulah yang harus kita lakukan saat ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era pandemi COVID-19 yang sangat berat saat ini, jiwa berkurban sangatlah tepat untuk dikembangkan dalam berbagai kebajikan. Menegakkan disiplin protokol, peduli terhadap sesama yang kekurangan, membantu meringankan para dokter dan tenaga kesehatan dengan berdiam atau stay at home dan tidak keluar rumah saat tidak sangat penting, itu sangat membantu pada era saat ini. Esensi kurban itu sendiri adalah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna, dan itu sangatlah bermakna pada keadaan yang kita alami saat ini. Mari wujudkan jiwa berkurban dalam segala kebaikan, lebih-lebih di masa pandemi yang banyak orang mengalami penderitaan. Satu sama lain harus memiliki jiwa peduli, berbagi dan beramal kebaikan, lebih-lebih untuk orang yang membutuhkan. Jangan egois, merasa diri tidak terkena COVID, kemudian bersikap sombong, tidak berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, serta mencerca mereka yang disiplin dan taat aturan dengan tertuding dasar penakut dan lain sebagainya. Padahal agama mengajarkan untuk kita selalu waspada sebagai bagian dari takwa dan ikhtiar mengatasi sebuah musibah ataupun pandemi dan wabah. Kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan yang tulus sebagai sesama anak bangsa. Wujudkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rizki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzalimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak dan berbagai kebaikan sosial yang utama. Di akhir pembahasan ini, marilah kita bermunajat kepada Allah agar pasca Idul Adha kita kaum muslimin makin menjadi insan yang sholih dan sholihah, yang mampu meningkatkan ketakwaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.